Coba Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika kita hidup, pasti kita berjuang untuk bagaimana kita bisa menyenangkan daging kita, menyenangkan ego kita, siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita sudah memiliki dimensi kehidupan yang berbeda. Kita harus mempersiapkan diri kita sejak sekarang. Kita masuk ke dalam dimensi tersebut, di mana di dalam dimensi itu tidak lagi fokus kepada kedagingan kita. Di dalam dimensi kehidupan yang berbeda itu, kita selalu menekan, mematikan setiap gairah keduniawian dari daging kita. Dimensi kehidupan yang berbeda ini tidak lagi dengan cara-cara dari dunia ini, tidak lagi dengan cara filosofi-filosofi dari dunia ini, tetapi yang kita gunakan adalah cara berpikirnya Tuhan. Kita berjuang berpikir seperti Allah berpikir. Kita belajar untuk merasakan seperti Tuhan merasakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa saya mengundang dengan hormat, dukung saya dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya, supaya ketika ada video-video yang terbaru di channel ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Berbicara dimensi kalau kita ketahui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mencakup adanya panjang, kali lebar, kali luas, dan dalam. Jadi ada suatu bentuk yang begitu luas. Bahkan berbicara dimensi bisa juga berbicara tentang dimensi alam lain, di mana ada kedalaman atau ada alam lain. Kita sering mendengar ada dimensi alam gaib, ada dimensi alam goib, dan kita mengakui itu ada. Bahkan berbicara alam roh itu juga termasuk dimensi alam roh yang perbatasannya mungkin sangat tipis tetapi kita tidak mengetahuinya. Bahkan kita tidak merasakan ternyata sebenarnya ada di sekitar kita dimensi alam tersebut. Pada saat ini perlu kita sadari sebagai orang percaya, kalau kita hidup menerima, mengakui dan beriman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya cara hidup kita berbeda. Saat ini, saat kita hidup di dunia ini, kita hidup di dimensi dunia nyata. Dimensi dunia alam bumi ini yang kita huni, yang jelas terlihat, bahkan untuk panjang, kali lebar, kali tinggi, dan kali dalamnya bumi ini, dunia ini tak terukur dalam benak pikiran kita. Begitu luas. Begitu pula dengan dimensi kehidupan yang lainnya, yang tidak bisa kita ukur, begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi. Berbicara kehidupan, kalau kita hidup di dunia ini, di dalam dimensi kehidupan dunia ini, berarti kita saat ini hidup dengan tubuh jasmani kita. Hidup dengan tubuh jasmani di mana ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan, keinginan, keegoisan kita, kesombongan kita. Berbicara hidup di dalam dimensi dunia ini, jelas apa yang kita terima di dalam pikiran kita, semua kita resapi atau kita serap dari dunia ini. Cara hidup kita, filosofi hidup kita, bagaimana cara kita menghadapi setiap permasalahan, kita menghadapinya dengan cara-cara dunia ini. Kalau kita masih berada di dimensi dunia ini, berarti cara hidup kita masih dengan cara-cara yang kita serap, kita terima sejak kita dilahirkan. Saat ini, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita sudah masuk di dalam kehidupan dimensi yang berbeda. Dimensi di mana kita hanya berjuang mencari kehendak Bapa. Dimensi di mana kita fokusnya bukan lagi pada kesenangan daging kita saat ini,
kesenangan hidup kita saat ini, tetapi dimensi kita mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di surga. Maksudnya perkara-perkara yang di surga, perkara-perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang suci, yang kudus, yang berkualitas. Kita tidak lagi fokus bagaimana menyenangkan daging kita, memuaskan ego kita. Tetapi kita berjuang bagaimana mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini terbatas. Setiap kita punya masa hidup di dunia ini, dimensi dunia ini berbeda-beda. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Rata-rata seputar umur segitu. Adanya patokan atau batasan ini berarti hidup di dunia ini, di dimensi dunia ini sangat terbatas. Seharusnya sekarang kita menyadari bahwa ada dimensi kehidupan yang berbeda. Dimensi kehidupan kekal yang selama-lamanya tidak ada batas waktu. Untuk kita dapat mencapai ke dimensi kekekalan tersebut, maka sejak kita hidup di dunia saat ini, seharusnya cara hidup kita sudah berada di dimensi yang berbeda. Sudah tidak lagi dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak daging kita, kedagingan kita. Tetapi kita hidup bagaimana masuk di dalam ilahi, masuk di dalam kehendak Tuhan. Kita memikirkan, kita merenungkan apa yang menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Coba Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika kita hidup, pasti kita berjuang untuk bagaimana kita bisa menyenangkan daging kita, menyenangkan ego kita, siapapun itu Bapak Ibu Saudara, baik itu sebagai jemaat, sebagai aktivis, sebagai pendeta, atau bahkan sebagai gembala sekalipun. Sering sekali justru dalam kehidupannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seharusnya kita sudah memiliki dimensi kehidupan yang berbeda. Kita harus mempersiapkan diri kita sejak sekarang. Kita masuk ke dalam dimensi tersebut, di mana di dalam dimensi itu tidak lagi fokus kepada kedagingan kita. Di dalam dimensi kehidupan yang berbeda itu, kita selalu menekan, mematikan setiap gairah keduniawian dari daging kita. Dimensi kehidupan yang berbeda ini tidak lagi dengan cara-cara dari dunia ini. Tidak lagi dengan cara filosofi-filosofi dari dunia ini. Tetapi yang kita gunakan adalah cara berpikirnya Tuhan. Kita berjuang berpikir seperti Allah berpikir. Kita belajar untuk merasakan seperti Tuhan merasakan. Jadi kita harus memiliki hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini tidak mudah. Banyak orang mengaku Kristen tetapi hidupnya masih hidup yang lama. Banyak orang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi cara hidupnya masih cara hidup kedagingan, cara hidup keduniawian. Mari, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan di sini, ayo kita sama-sama berjuang. Ini bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan berarti kita tidak bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Memang banyak halangan. Memang banyak rintangan, apalagi mematikan daging sendiri. Sangat sulit. Sering sekali kita jatuh bangun. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara jatuh bangun saat ini. Tetapi percayalah, orang yang baru belajar jalan saja, anak kecil, baru belajar jalan, apakah dia tidak jatuh bangun? Coba. Seorang anak belajar untuk berjalan saja, dia selalu jatuh dan dia bangun lagi. Jatuh, dia bangun lagi. Terkadang dia malas, dia merangkak. Dia capek, dia merangkak, bosan, dia merangkak. Tetapi yang diharapkan adalah jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai pada akhirnya tidak jatuh kembali dan dia berjalan dengan lancar, bahkan bisa berlari. Ketika dia sudah bisa berjalan dengan lancar, maka dia akan happy. Dia sudah tidak lagi memikirkan jatuh bangunnya. Dia bisa lewati semuanya itu dan dia bisa hidup dengan berjalan secara normal. Sebagai seseorang yang belajar, anak kecil yang belajar naik sepeda roda 2 ya, bukan roda 4. Kalau roda 4 masih ada tahanannya.
Tapi belajar naik sepeda roda 2 ketika dipegang, dia harus belajar keseimbangan. Ketika sepedanya miring ke kanan sedikit, dia harus berusaha berjuang supaya jangan sampai jatuh. Ketika sepedanya miring ke kiri sedikit, dia harus berjuang. Jatuh, berdarah, bangkit lagi, belajar lagi, jatuh lagi, dengkulnya berdarah, bangun lagi, nanti belajar lagi, mungkin istirahat sebentar, belajar naik sepeda lagi. Bahkan ketika dia gigih untuk belajar terus, belajar, walaupun dia jatuh, berdarah, dia tidak kapok, dia belajar lagi, sampai pada akhirnya dia bisa menggunakan sepeda atau naikin sepeda tanpa adanya roda pembantu. Jadi hanya dengan dua roda saja, bukan roda 4. Dia bisa langsung tuh. Nggak lagi mikir ketika sepedanya miring ke kanan, dia berusaha supaya tidak jatuh, ke kiri supaya tidak jatuh. Tapi dia sudah otomatis, dia bisa seimbang dengan sendirinya, dengan refleks. Dia sudah terbiasa hidup dengan cara bagaimana bisa mengendarai sepeda dengan baik. Di dalam kehidupan kita, seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Pasti jatuh bangun awalnya. Pasti berdarah-berdarah. Pasti kita banyak nangis, kita nggak sanggup, banyak kekecewaan. Tetapi terus bangkit. Ketika kita kecewa lagi, gagal lagi, terus bangkit. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya kita terbiasa hidup di dalam dimensi yang berbeda. Hidup dengan caranya Tuhan. Hidup dengan memiliki hati dan pikiran perasaan Bapa di surga. Sehingga kita tahu dengan sendirinya refleks. Ketika ada masalah ini kita harus bagaimana, kita harus berbuat apa, kita harus merespon seperti apa, kita harus mengerti. Dan itu akan terbiasa. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih jatuh bangun, percayalah, bangkitlah. Pasti kita bisa melewati semuanya. Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita agar kita terus bangkit, kita terus berjuang, dan sehingga pada akhirnya kita bisa melalui semua halangan, rintangan, pencobaan, permasalahan itu. Dan kita bisa hidup di dimensi yang berbeda. Ketika kita hidup di dimensi yang berbeda, maka akan terlihat cara berpikir kita berbeda, cara melihat kita berbeda, cara berkata-kata kita berbeda, bahkan kehidupan kita sehari-hari itu pun berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo kita merenungkan. Kalau saat ini kita masih berada di dalam dimensi yang lama, dimensi duniawi ini, dimensi kehidupan kedagingan kita ini, dan kita masih terikat, ayo kita berjuang masuk ke dalam dimensi yang berbeda tersebut, kehidupan yang berbeda. Bagaimana caranya? Percayalah terus kepada Tuhan Yesus Kristus, belajar kebenarannya, belajar firman Tuhan, lalu praktekkan. Berjuang untuk mematikan kedagingan kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Dan kita memberi diri untuk hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini. Aktifkan gambar lonceng. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.